Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu pengajian Masjid Al-Jannah ya. Ingat Masjid Al-Hidayah, Masjid Al-Jannah yang sama-sama kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan segala aktivitas kita pada hari ini semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin sudah tidak asing ya, sudah kenal, tidak perlu kenalan lagi. Ya Bu ya? Sudah kan? Kenalan dong. Sudah kan? Kan sering kesini saya ya. Tapi ke apa namanya? Alhamdulillah, nama saya tahu nama gitu. Jadi malu saya. Alhamdulillah, nama saya Ustaz Sobri ya. Sobri Yunus. Tinggalnya di Cipadung. Enak ini bukan? Ini cucu. Tinggal di Cipadung. Ya, depan SD Impres 168 ya. Sudah mungkin 15 tahun sih ya, 15 tahun ada. Alhamdulillah. Alumni juga dari UIN, dulu IAIN, Sunan Gunung Jati ya. Saya orang Umara, sudah orang perantau tetangga sebelah, orang tetangga sebelah ya. Alhamdulillah, hari ini mudah-mudahan materi kita hari ini dikasih judulnya Iman, Islam dan Ihsan. Alhamdulillah, sebelum kita dipaparkan materi kita ada kesempatan 1 jam untuk membahas. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, sudah mendengar bahwa apa sih artinya Islam dan iman dan ihsan. Maka ini sering kita dengarkan, tapi intisari dari Islam itu apa yang sebenarnya? Maka saya bawa hadis hari ini, Al-Lu'lu' wal Marjan. Salah satunya hadis Sahih Bukhari Muslim. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita menggalikan rujukan hadisnya. Karena kalau kita bicara bukan dasar hadis dan Al-Quran, maka tidak kuat untuk menyampaikan materi tersebut. Ya cek sundama dongeng, ya Bu ya. Tanpa hadis dan Al-Quran maka dongeng, onina bubuk katanya. Maka kalau kita mencari ilmu, al-ilmu bilal amalin kasyadarin minas samarin. Begitu juga kalau punya ilmu tidak diamal, diibaratkan sebagaimana suatu pohon tidak berbuah. Maka alhamdulillah kita pada hari ini berada di Masjid Al-Jannah ini. Langkah kaki kita menuju masjid itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana langkah demi langkah diampuni dosa, dihapus dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin jauhnya perjalanan kita ke masjid, begitulah semakin banyaknya diampuni dosa, dihapus dosanya dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya hormati, karena kita sudah ditentukan oleh judulnya Iman, Islam dan Ihsan. Bagaimana kita bisa membeda mana iman, mana Islam dan mana ihsan? Tapi 3 komponen ini, 3 rangkai ini tidak boleh terpisah. Tidak boleh terpisah ya. Seandainya terpisah di antara itu bukan tidak sempurna. Bagaimana yang pertama,
Kita baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yawma lin-nasi fa'tahu rajulun faqala ma iman mal iman qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa bi liqa'ihi wa bi rusulihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir qala mal islam qala islamu an ta'budallaha wa la tusyrik bih wa tuqimas shalah al maktubah wa tu'azziya zakat wal marfudah wa tausum ramadan qala mal ihsan apa ihsan qala an ta'budallaha kana an tara fa in lam takunna tarahu fa innahu yaraka. Itulah yang katakan ihsan. Ibu yang saya hormati, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berarti hadis ini sangat sahih. Akhrajahu Bukhari fil kitabi al-iman Basu'alil Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam an-iman. Ini suatu ketika mereka Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Muhammad. Datang kepada Muhammad, dia tanya kepada Nabi Muhammad, apa sih artinya iman? Maka Nabi menjawab. Maka setelah itu dia bertanya lagi, apa sih artinya Islam? Maka Nabi menjawab. Maka tanya lagi, apa sih artinya ihsan? Maka Nabi menjawab. Itulah tiga kontemporer tadi: iman, Islam, dan ihsan. Ini diajar oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya, maka bagaimana cara? Ya, kita definisi apa sih artinya iman? Maka jelaskan bahwa tadi iman ialah antu'mina billahi wa malaikatihi, yaitu iman itu artinya iman adalah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Itulah salah satunya, itu iman. Malaikat Jibril tanya kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menjawab, antu'mina billahi wa malaikati. Iman itu ialah percaya kepada Allah dan para malaikat. Kita tanya, rukun iman ada berapa? 6 biji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nggak ada. Ya, 6 ya. Salah satu indikatornya kata mereka tadi, tanya oleh Nabi menjawab, iman itu percaya kepada Allah. Ibu percaya kepada Allah? Gimana buktinya percaya kepada Allah? Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Dua ini gaib, maha gaib, tidak bisa dilihat dengan mata kasar. Percaya kepada seseorang, kita lihat wajahnya, kenal orangnya, dan omongannya, dan tempat dia tinggalnya, dan apa yang isi dia katanya, itu kita percaya. Ya, warna apa? Coklat. Dari mana ibu tahu coklat? Benar coklat? Sepakati coklat ini? Percaya? Yakin? Yang meyakinkan apa ini coklat ini? Dari mata yang meyakin bahwa ini dah mata yang mengatakan ini coklat. Cek buta. Ia warna apa? Dulu tuh ada mata, ada coklat mana? Kata orang. Dengan ucapan. Tidak bisa lihat dengan mata. Kalau kita bisa lihat dengan mata, di ucapan dan itu yakin. Yakin kita kepada Allah bagaimana? Tidak bisa lihat Allahnya, tidak bisa mendengar suara Allahnya, baru kata. Kata siapa? Kata siapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita yakin Allah itu kena katanya.
ada hadisnya, dan ada Al-Qur'an. Itulah katanya. Yakin itu Allah ada. Tapi kalau yakin kepada suatu benda dengan mata, dengan ucapan, dengan mendengar dan pikiran kita, qalbul yaqin. Cik, ini warna coklat. Yakin kamu? Cek saha? Cek mata. Ya kan? Cik, umum saya mata. Cok, candak, warna coklat. Cik, kumaha? Sok bayangkeun. Bisa teh? Bisa ngomong coklat, tapi warna tak tahu gimana coklat. Ngomong tahu coklat. Kalau kita, oh ini coklat, iya putih, iya sebagainya. Itulah keyakinan kita berapa sumbernya. Maka di sini mereka bertanya kepada Muhammad, antuk minu billah. Kita bagaimana yakin kepada Allah? Si ibu yakin kepada Allah, yakin gimana? Wujud. Wujud artinya adanya Allah. Mana adanya Allah? Yang buktinya di mana? Cik, buktinya Allah ada. Ada ciptaannya. Dari mana ciptaan ini? Kita lihat. Maka semua yang ada di lingkungan kita ini semua ciptaan Allah. Kata siapa? Kata Al-Qur'an dan hadis mengatakan semua yang ada itu, kata Al-Qur'an, itu ciptaan Allah. Allah itu tidak maha gaib, tidak bisa dilihat. Kapan kita melihat Allahnya? Mau lihat Allah, Bu? Mau lihat Allah? Mau lihat? Kapan? Kapan mau lihat Allah? Kira Bu? Ya, akhirnya bisa lihat saya. Cik, mau lihat Allah gimana? Gaib Allah nggak bisa lihat, maha gaibnya. Allah bisa dilihat nggak? Bisa? Bisa. Kapan? Sifatnya bisa kita lihat. Sifatnya bisa? Sifat itu apanya? Sifatnya kalau ini warnanya coklat. Allah tidak bisa diraba, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa melihat, tidak bisa melintasi pikiran kita. Tapi antuk minu nabiullah, berimanlah kepada Allah, yakin bahwa Allah itu ada. Qul huwallahu, itulah yang Allah adanya. Allahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Itu kata Allah itu ada, Allah Maha Esa. Itu Al-Qur'an. Kapan melihat Allahnya? Tak kala kita sudah masuk surga. Mudah-mudahan bisa melihat Allah. Amin. Pasti yakin kalau masuk surga melihat Allah. Itulah. Sudah paham ya? Iman itu artinya percaya bahwa Allah itu ada. Qul huwallahu, Allah itu enggak satu atau esa? Esa ada satu. Esa ada satu, beda. Esa ada satu, beda. Satu berarti adanya dua dan tiga. Kalau esa tidak ada jenisnya. Kalau laki ada perang, ada tinggi, ada pan, ada hitam, ada pu, ada pintar, ada. Ini esa tidak ada tandingannya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad itulah tidak ada tandingannya. Tidak ada lagi. Wal awwalu wal akhir wal akhiru, dari awal dan dari akhir itu Allah. Maka iman itu yakin Allah itu ada. Dari mana untuk meyakinkan? Pertama, ciptaan yang Allah cipta ini yang kita bisa lihat dengan mata kita. Kenapa pohon orang bisa berjalan? Itu urusan Allah. Ya, maka Allah maha segala-galanya. Kita lihat ciptaannya dan zat ciptaannya yang Allah berikan kepada kita bisa melihat pada hari ini. Jelaslah kesimpulan bahwa iman itu percaya kepada Allah.
Tapi tidak hanya sekadar percaya saja. Sekarang kita tanya, kita orang yang beriman nggak? Ibu termasuk orang beriman nggak? Beriman? Mana buktinya? Apakah cukup? Yang melaksanakan perintahnya Yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu termasuk orang beriman. Ibu yakin ibu sudah beriman? Insya Allah. Berdiri saya pegel. Mana izin tuh berdiri. Panjang kabar ini bisa satu-satu jawabnya. Ibu yakin sudah beriman? Saya mau nanya satu persatu. Yakin. Mana ibu berimannya? Iji. Antu'minuna billah. Beriman kepada Allah. Cirinya orang beriman apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya Allah. Apa perintah Allah? Apa perintah Allah? Apa perintah Allah? melaksanakan sholat Sholat wajib, puasa Ramadan. Pokoknya rukun Islam yang 5 aja. Rukun Islam ada 5. Itu. Berarti di sini artinya beriman itu berarti meyakinin apa yang diturunkan oleh Allah perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, itu yang kita kerjakan. Ini nama orang beriman, walaupun tidak melihat Allah, yakin bahwa itu semua dari Allah. Itulah namanya beriman. Jelas? Iman bukan hanya sekadar kepada Allah saja. Iman kepada malaikat Allah. Malaikat ada enggak? Ada. Mana buktinya? Mana buktinya? Ibu bisa melihat malaikat? Ya? Tuyul bisa lihat. Jin bisa lihat. Malaikat bisa lihat enggak? Yakin manusia itu ada 4 kategorinya sumbernya. Kahiji mata ningali, ya hidung. Cek kata mak ya itu hitam. Ya itu gempeng. Ya panjang. Itu yakin, itu ada. Mereka tidak ada, yakin di mana? Saya betul. Antum minul wa malaikati, ini yakin bahwa Allah itu sudah rukun iman. Yang keenam itu salah satunya, yang 6 komponen itu harus ditanam ke dalam akidah kita. Tidak boleh ragu. Kalau keluar dari 6 itu berarti kita termasuk bukan orang beriman. Itu gampangnya sirinya. Yang pertama iman pada Allah, iman pada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman pada. Ya itulah termasuk beriman. Ibu sekarang sendirian di rumah, ada orang nggak dampingin ibu? Ada orang melihat nggak? Siapa yang melihat ibu? Ibu sendirian. Ya. Suami nggak ada. Siapa yang melihat? Malaikat ada. Kiraman katibnya ya'lamuna ma taf'alun. Jangan bawa kita diam di sendirian di rumah, bicara orang nggak dengar, tapi ada yang mendengarkan. Ada malaikat di mana? Antum minul wal malaikati, di mana saja kita pergi itu dipantau oleh para malaikat. Itu rukun iman yang kedua. Yang berikutnya iman kepada mana kitabnya? Al-Quran. Bagaimana Al-Quran? Ada juz ini 30 juz, 6.400 berapa ayat? Al-Quran ada berapa ayat ibu? Betul dah itu? Nah, baru katanya, nggak mau saya. Katanya nama. Kita belum, tak buka hitung serangan. Habis masuk hitung, mau hitung buat cukup. Pulang balik, mau beres-beres sampai sore. Cek saya. Kita pakai logika akan 6.660 ayat. Kapan ibu hitungnya?
Belum pernah Ustaz. Ya bohong. Kan yakin Ustaz. Ibu ngomong bener 6.000. Dari mana ibu ngomong? Kapan ngomong? Apapun yang kita bicara itu fakta yang bicara. Ya, baru katanya, kata siapa? Kata yang menghitung, yakin ibu? Ya harus yakin aja Ustaz, karena belum disini. Termasuk ukur iman nggak? Iya. Yang menghitung melalui ukur iman nggak? Kita benar ukur iman. Yang menghitung ukur iman nggak? Nggak yakin. Iman itu yakin. Benar nggak? Berarti belum ada presi mengatakan bahwa Al-Quran itu 6.666 ayat. Mangga balik 66 oke. Ada yang mengatakan 6.460 ayat. Mau mana yang pakai? Bingung Ustaz. Liar ya? Yang mana mau dipakai? Ayat mengatakan 6.480. Yang mana mau dipakai? Quran saja nggak seliur. Nah, yang mana mau dipakai? Bersumbernya berbeda-beda. Pendapat ini banyak, mayoritas kita ini mengatakan 6.666 ayat. Saya pernah menghitung waktu tingkatan 3 ya, kuliah belum selesai. Ilmu Quran, kamu hitung ayat Al-Quran. Wah, bayangkan bu, kayak sang panas dingin. Kasih waktu 1 jam, tamat. Baru nyampe 3.000 ngeseliun. Ternyata Al-Quran itu gak sampai 6.666 ayat. Gak nyampe. Begitu ada 5 orang yang di depan itu berbeda semua hitungan Al-Qurannya. Cek kalah habis, mana yang benar? Mana sumber 6.666 ayat? Ternyata itu cara menghitung berbeda-beda, versinya berbeda-beda. Kita pakai yang mana? 6.660. Coba pulang ibu hitung sendiri. Wah, ya, yakin gua kehitung. Dan juga mau beres-beres. Dan juga dia yang ada. Ya, ternyata 6.480 ayat. Yang itu yang paling saya pakai kan, yaitu saya sering pernah hitung kan. Ya, terima kasih. Tapi kalau mau itu 6.666 oke, kan masalah. Nah ibu ya, paham ya? Berarti iman itu berarti yakin. Apapun yang ada di rukun iman itu, itulah tandanya iman. Tidak pernah dilihat, tidak pernah bicara, tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat, tidak pernah ketemu dengan apapun. Tapi karena ada sumbernya, meyakinkan kita itu namanya antuk minum nabi. Kita oke, Al-Quran. Bagaimana dengan kitab-kitab yang lain? Taurat, Injil, Zabur. Itu kita yakin saja, tapi tidak beriman bahwa itu kitab Allah Subhanahu wa taala. Sudah diangkat. Yang berikutnya kepada hari kiamat. Bagaimana ibu yakin pada hari kiamat? Yakin? Pasti akan terjadi karena sumbernya dari Al-Quran. Apapun yang diceritakan Nabi itu pasti terjadi. Sekarang udah kiamat belum? Hah? Sekarang sudah kiamat. Tapi kiamat itu sugro. Ciri-ciri kiamat sugro apa saja? Kahiji, bencana alam di mana-mana saja. Yang kedua, banyak maksiat di mana-mana. Yang ketiga, aww yang jadi laki-laki. Yang berikutnya, laki-laki yang jadi aww pakaian laki-laki, pakaian. Yang itulah yang zaman terjadi, zaman edan. Apakah kita ikut edan? Jangan, mudah-mudahan jangan. Inilah ciri kiamat sugro. Sudah merubah fitrahnya. Biasa hidupnya nyaman, tidak nyaman. Ya, pergaulan sudah bebas. Inilah tanda-tanda sudah dekat dengan kiamat.
Tapi kiamat ini, syukur ini mengingatkan kepada kita bahwa ini akan terjadi kiamat kubra. Yang berikutnya qada dan bagaimana qada dan qadar? Percaya kepada kebaikan dan keburukan. Qada dan qadar. Cik, Ibu, apa Ibu pengertian qada dan qadar? Ibu bisa menjelaskan qada dan qadar? Percaya kepada qada dan qadar. Sesuatu yang udah ditentukan sama Allah. Sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Gimana contohnya? Contohnya Perempuan hanya jadi laki gak mungkin. Gak mungkin. Yang kedua, yang ketiga, apa kira lagi? Ada gak Ibu qada dan qadar ini? Ketentuan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cik, Ibu pendek yang tinggi. Bisa? Ketentuan Allah tuh. Nu hidup kayak bodas. Bisa? Ini takdir enggak? Qada dan qadar enggak? Nu pendek hayang jangkung. Bisa enggak? Kira-kira. Kalau nu kurus hayang gendut gampang. Kayak ngemelas sorangan cuma. Ya. Kalau yang kurus hayang gendut itu proses qada dan qadar. Qada dan qadar itu. Qada bisa dirubah enggak? Qada dan qadar bisa dirubah enggak? Cik, orang bodoh kayak jadi pintar, itu maksud apa? Lo pendek kayak jangkung, ditarik dibentok minum obat. Di tiap hari bisa kayak jangkung, abi betul pendek kayak tinggi, minum obat doping. Tiap hari olahraga. Cek nama bapak na pendek, mama na hidung, anak na bodas. Di mana ya? Yakin bisa nggak? Zaman teknologi itu termasuk bisa nggak yakin gitu? Qada dan qadar itu namanya. Gimana? Qada dan qadar itu? Qada nggak? Nah, oh boleh dikit, 5 cm, lumayan 5 cm juga. Qada dan qadar ketentuan Allah yang sudah ditentukan bahwa ini seperti ini. Jika itu bagaimana kalau bodoh supaya dipintar, itu qada enggak? Sebenarnya qada juga cuman kita berusaha masih bisa gitu kalau itu. Ya saya tanya, qada bisa dirubah enggak? Yang tidak bisa dirubah matahari naik sebelah timur, jatuh ke barat. Itu dirubah enggak? Jika hari ini naik sebelah barat, turun ke timur. Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Itu sudah takdir Allah kan? Itu iman pada Allah. Bagaimana saya katakan ini logika diperlukan. Percaya kepada qada dan qadar ini, iman ini apa yang kita yakin pada diri kita? Cek coba Ibu letak keyakinan Ibu. Qada tidak bisa dirubah. Qadar bisa dirubah. Contohnya apa? Qada. Misalnya dengan bersedekah misalnya Ustaz ya, kita bisa merubah juga itu misalnya kalau kita dengan bersedekah itu kita mencegah misalnya kita tidak kena musibah, bisa ya musibah itu bisa istilahnya bisa mencegah. Iya. Itu qada dan qadar. Benar itu begitu? Benar gitu? Benar gitu? Kalau begitu mah bisa berubah. Ayo orang sedekah itu dulu. Ya bisa berubah nasib. Ya kita jelas ya. Qada dan qadar itu takdir enggak? Qada dan qadar itu ketentuan Allah yang sudah baku atau bisa dirubah. Oke. Gimana sih qada qadar ini? Sapi yang jadi rumah bebek, kami bisa enggak? Kami yang jadi sapi bisa enggak? Enggak bisa. Kalau jenis bisa enggak? Bisa. Ini jenis dong. Ini jenis binatang sama, tapi jenis bentuk berbeda. Begitulah pada diri kita.
Fitrah Allah ciptakan kita tadi sudah bentuk manusianya sempurna. Bagaimana mengolah diri kita tadi untuk merubah nasib kita itu? Qadar kita ini. Bagaimana menjadi orang kaya? Bagaimana menjadi orang pintar? Bagaimana jadi orang jenius? Bagaimana jadi orang lebih hebat? Yakin? Harus proses. Takdirnya kenapa dong? Saya pernah ngaji. Kunau pintar, asbab ngaji. Ini jangan yakin kepada benda yang kita kerja. Kenapa kamu pintar? Karena ngaji. Bukan ngaji pintar. Yang beri pintar itu Allah. Bukan ibu sedekah yang kaya. Bukan ibu sedekah menjadikan tulang balak. Yang sedekah itu bukan. Yang beri sedekah itu beda. Ya sinilah dikatakan bahwa kalau kita pintar itu bukan yang belajarnya pintar, yang berpintar itunya A, bersandar kepada A, itulah namanya takdir, dirubahnya oleh kita. Yang berikutnya percaya kepada hari kiamat selesai. Yang terakhir pada hari kiamat selesai, orang-orang selesai. Itulah dalam kehidupan kita bahwa kalau kita ini beriman, maka jangan sampai iman kita ini cacat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekecil-kecil iman, ibu tahu iman seberapa kecil? Bisa itu iman kecil? Ibu tahu iman ibu besar kecil? Semua ini beriman. Kadar iman berbeda. Bisa membeda gak iman kita dengan iman tetangga? Iman ibu dengan iman tetangga bisa membeda gak? Mau mana buktikan? Kalau punya rumah ibu yang gede, punya ibu yang kecil, itu bisa nilai fisiknya. Iman bisa nilai gak? Dari mana nilai imannya? Tahu? Bisa gak menilai iman kita dengan iman orang lain? Tidak bisa menilai. Sekecil-kecil iman kata Nabi di bawah surga. Surga lebih besarnya 10 kali lipat dunia ini. Sekecil-kecil iman kata Nabi di bawah surga lebih luas daripada dunia ini 10 kali lipat dunia ini. Sekecil-kecil iman. Bagaimana kalau imannya besar? Yakin? Dari mana? Kata Al-Quran dan hak. Iman kita tidak bisa dilihat. Iman itu bisa lihat. Yang kita bisa lihat iman dan iman, buktikan. Bagaimana iman kita bisa lihat? Tak kala seruan panggilan kebaikan, apa kita gertak hati kita? Cek ibu kalau azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek di emutan ibu apa kira-kira? Itu yakin ibu. Bohong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek emutan ibu naon? Banyak zuhudui. Perasaan namanya. Cik, bener gak? Ya, bener. Ya, berarti iman kecil besar? Sedang katanya. Ya, cik orang datang. Assalamualaikum. Abi badan nyungkan sedekah, lupa muka santri. Cik aku nawa itu hati. Mama kira. Ayam mama. Mama enggak ada. Benar ibu tadi ibu? Ini sana? Di sana? Walaupun tidak begitu, kemarin yang datang duit. Cik mana kan? Ya kan? Hari kemarin diberi duit. Nipu tu mak, bikin-bikinan itu mak. Sore-sore tak bisa di fotokopi mah itu mah. Datangnya bisa palsu, stempel bisa dibikin. Benar kan? Benar kan? Cik bukti itu. Tipis iman itu, cik kan? Itu iman dipanggil oleh Allah. Tak orang dalam sedekah, alhamdulillah ya Allah. Mana bang? Cik kan dia? Cik. Kodok 5.000. Kecil, masuk ke. 10.000. Cik. 100. Tah. Tong ditulis nama. Kahiji we Ibu Haminah
ibu dan payah tak kena dikit-dikit. Trek 1000 Ibu Aminah geus malu. Ibu. Nah, ini kan? Inilah yang konteks kalau dipakai itu kita diuji Allah. Maka iman kita tebal diuji oleh Allah. Cik, kata ibu, sedekah itu bisa tolak bala. Cik, orang dalam surga gimana? Tanya iman kita. Cik, kemarin kita datang ke kagonan itu. Enak we minta gawe. Nah, iya. Nah, itu ya salah satunya. Yang berikutnya, iman kita kata Nabi sekecil-kecil iman kita ini dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat dunia ini, bayangkan. Ya Cipadung mah hukum mah. Cipadung ya. Gedenya kalau kita sekarang punya rumah. Ya kita punya rumah sendiri satu Cipadung, gimana bayangkan tuh. Komo sekecamatan Cibiru, komo sekota Bandung, komo se Indonesia. Cik surga luar lipat dunia ini 10 kali lipat dunia. Cik seluas mana surga? Maka iman kita jangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan campur aduk kita iman dengan musyrik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak ilmu, semakin kita banyak harta, semakin banyaklah diuji Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi iman ialah meyakini bahwa adanya Allah, adanya malaikat, adanya kitab Allah, adanya para rasul dan sebagainya, ada pada qadar dan hari kiamat itu termasuk rukun iman yang ditanamkan pada kita, pada umat Islam kita ini. Seandainya salah satu di antara yang 6 tadi kita tidak percaya, maka iman kita abi percaya kepada Allah, dia percaya abi mah ka malaikat cuma ningali malaikat mah cik kumaha maka indam tadi sudah sepakat ulama bahwa jangan sampai cacat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri iman yang tidak cacat, dan apapun yang diperintah oleh Allah yang perantara Nabi Muhammad kita kerjakan, itulah namanya iman. Yang kedua Islam. Islam artinya apa, Bu? Seperti apa? Al-Quran mengatakan Al-Islam at-ta'budunallaha wa la tusyriku bihi wa la tuqimus sholata wal maktubah. Islam artinya menyembah. Islam artinya apa, Bu? Kata dasarnya apa Islam? Aslamu. Islam artinya apa? Islam artinya damai. Ibu damai tak? Islam artinya damai. Sekarang ibu Islam, yakin ibu agama Islam, tapi damai enggak? Nah, kalau ibu membawa ibu agama Islam harus damai. Jangan saling rontokan, saling menjelekkan si A, si B dan si C. Wah, si anu begitu. Itu bukan damai. Islam artinya Islam memiliki berapa arti dalam bahasa Arab? Islam merupakan masdar. Masdar kata dasarnya dari kata aslama yusallimu islaman. Yang pertama dari kata Islam itu dasarnya aslama yusallimu dan islaman. Apa arti Islam? Islam artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Itulah namanya Islam. Cik katanya, ibu taat gak? Ibu patuh gak? Ibu tunduk gak? Ibu berserah diri kepada Allah gak? Kalau yang ada ini berarti Islam. Jika itu Islam tidak patuh kepada hukum Islamnya, oh ya gampang-gampang saja. Ya, berarti bukan Islam itu artinya maka
kompleks yang tadi adanya seperti bagaimana taat sudah, tunduk pada apa? Kita bahas sih. Yang pertama, Islam kata dasar dikata aslama yusal limu islam, artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika dilihat di asal kata, maka Islam berasal dari kata aslamu, aslama, istalama, dan salim atau salam. Salam itu termasuk Islam juga. Maka perhatikan di sini bagaimana kita orang Islam ini. Yang pertama, aslamu. Kalau kita mengaku kita agama Islam, kita sifat yang pertama aslamu, harus rasa damai. Cik, ibu damai itu? Damai apanya? Damai apa sih? Apa sih pengertian damai? Bisa membedakan? Tenang. Damai tenang? Ya? Tenang? Kalau ibu meraka, saya Islam kok, aslamu, tapi gak damai. Tidak damai ini gimana bro ibu damai ini? Tidak akur ya. Ya betul. Yang pertama akur. Yang kedua tidak saling menjelekkan yang lain. Kan damai kan? Wah kamu mah bodoh. Logika berikutnya. Wah kamu mah kik. Berarti gak damai. Ya kan? Apapun yang tadi kita bacakan iman, apapun ciptakan Allah, maka berdasarkan dari Allah kembali kepada Allah. Maka kita pasrah kepada Allah Subhanahu. Maka kita sebagai agama Islam, yang pertama aslamu artinya damai, perdamaian. Islam adalah agama yang damai. Setiap muslim adalah menjadi perdamaian. Islam harus akur, harus saling membahukan, gotong royong. Ringan sama dingin, berat sama dipangku. Sekarang bagaimana kehidupan kita Islam? Kita bilang kita yang enak, kita yang nikmat, kita yang sejahtera. Bagaimana dengan tetangga kita? Masa bodoh, ya kan? Berarti belum damai dalam kehidupan kita. Kita merasa saya orang Islam. Kriteria yang pertama Islam itu aslamu, harus ada sifat damai dalam kita. Cek lihat orang susah nggak kita? Cek atau kalau saya susah bagaimana? Bagaimana kita lihat orang lapar? Cek kalau lihat saya lapar bagaimana? Ya kan? Itulah aslamu. Lihat orang susah, aduh karunia. Ya kan? Itulah namanya aslamu. Ibu sekarang Islam, tapi dia harus baik, kedul, saya gawe, nggak jedok, sudah begitu ya, itu sama kasar begitu. Peduli orang lain masa bodoh, rajin gawe serangan. Cara kasar itu tidak mau peduli siapapun dan bagaimanapun, kumaha terserah mereka. Yang penting kita bagi, ya. Kita sejahtera, kita yang enaknya. Tapi Islam bukan begitu. Harus aslamu, harus ada perdamaian di antara kita. Susah saling dibantukan, ya saling kita menasihati dalam kebaikan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang pertama ya aslam dulu. Yang kedua aslama. Tadi aslamu artinya damai, perdamaian. Yang kedua aslamu artinya taat, berserah diri. Seorang muslim hendaknya berserah diri kepada Allah, mengikuti ajaran Islam dan yang taat. Bagaimana berserah kepada Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila.
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu namanya asla. Harus taat apapun kita ini. Perintah Allah dikerjakan. Hidupku, matiku, apapun yang kita lakukan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya asla. Ya Bu, paham? Ya. Iya mati taat, perintah tidak dikerjakan, sholat tidak dikerjakan, ngaku Islam. C. Islam itu bukan keturunan. Islam itu bukan KTP saja. Tapi laksanakan perintah Allah yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi bagaimana kewajiban kita sebagai Islam? Ada yang pertama, rukun Islam yang 5. Yang pertama, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bahwa kita sudah Islam. Cukupkan ini cukup kira-kira? Solat tuh, puasa enggak? Kamu haji mau jauh tuh, perlu dibayar deh. Cek Islam enggak kira-kira? Tidak sempurna. Bagaimana kalau dia syahadat, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, dia tidak tunai haji, tapi syahadat? Aslam enggak? Aslam. Hah? Aslam enggak? Saya syahadat kok. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Salat betul. Islam enggak kira-kira? Islam enggak? Syarat Islam itu harus ada rukun Islam yang 5. Cik tu kalau nya hijik kumaha itu. Tok bayangkeun. Saya kasih gambaran. Ya, rukun Islam yang 5 harus disatukan. Tapi susah untuk kita agak. 5 ini harus menyatu. Cik, enteng kan? Ya kan? Syahadat oke, jempol. Kakaknya 2, salat. Ya. Puasa. Zakat, haji. Cik, tak haji, kepegang kan ya, man? Ya. Tak zakat. Tak salat, tak saum. Tak salat. Tubruk. Jatuh kan? Kuncinya itulah ada di salat. Aslama ini berarti tidak boleh tinggal harus taat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salat fa in salat sayyidul amali wa in fahadat pada sayyidul amali. Seorang hamba akan pertama kali tanya Allah Subhanahu wa taala di alam akhir itu tentang salatnya. Seandainya salatnya baik, maka baiklah amal-amal yang baik. Seandainya salatnya gagal, jeleknya, berarti tidak betul. Ibarat logika begini. Ibu ke pasar mau beli buah, cik 1 kilo kira-kira. Bang, timbang buah 1 kilo. Kilo berapa biji kira-kira? Ada 5, ada 4, ada 2, 3. Cik, kira-kira manis semua gak kira-kira? Hah? Manis gak? Jangan bohong ya bang. Kupas lah ninggalin. Cik, wah amis. Kupas itu baru manis. Kalau dibeli orang kasih itu gak tahu mana yang manis, mana yang asam. Logika mau pakai itu manis. Soalnya itu manis indah. Tapi kalau dibelinya tadi 1 kilo, termasuk dalam 1 kilo itu dia. Tadinya asam dia. Tapi ke bawah dengan kilo 1 kilo ya. Dibeli ke bawah baiknya. Itulah yang kalau amalnya zakat kita, amal saum kita, haji kitanya. Tapi kalau sholat kita yang baik, tidak dihitung amal-amal yang baik. Oke ya?
aslama, harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salat yang baik. Yang berikutnya istalama, artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, aslamu artinya damai. Yang kedua, aslama artinya taat. Yang tiga, istalama artinya berserah diri. Yang terakhir itu salim, artinya berserah, bersih dan suci. Ada 4 ya. Ada 5 betul. Yang pertama ini aslamu artinya damai. Yang kedua aslama artinya taat. Yang tiga istaslama artinya berserah diri. Yang keempat salim artinya bersih dan suci. Yang terakhir salam artinya selamat. Sok saya tanya ini. Islam ada 5 komponen, 5 unsur. Kalau yang tadi ibu merasa tidak damai, tidak taat, tidak berserah diri, tidak suci, tidak bersih, tidak selamat, itu bukan Islam. Maka kalau ibu bawa ibu Islam, berarti harus punya yang tadi. Assalamah ada pada ibu, assalamu ada pada ibu, istalama ada pada ibu, dan juga salim ada pada ibu, dan juga salam sejahtera. Itu baru dikatakan Islam. Ayat hiji mah tidak termasuk Islam. Salim artinya bersih dan suci. Bersih dari mana ibu? Bersih dari apa ibu? Salim bersih dan suci. Bersih dari apa ibu kira-kira? Merupakan gambaran dari hati seorang muslim harus bersih dan suci dari sifat syirik dan menyekutukan Allah. La tusyrik billah. Salim ini artinya harus bersih dan suci. Hati kita mau suci. Saya badan suci tapi hati cik, sifat dengki, sifat hasud, sifat dengki, fitnah, wujud, takabur, pokoknya itu mah harus terhindar. Kalau masih ada sifat-sifat itu, apalagi sifat syirik dan menyekutukan Allah. Beriman sudah, dah Islam, tapi masih menyekutukan Allah, berarti bukan Islam. Islam artinya harus sifat yang tadi, yang terakhir harus suci dan bersih hati. Mudah-mudahan kita di sini terbebas dari sifat yang kotor. Ya kan? Cik, saya mau tanya. Ibu-ibu satu hari berapa kata ibu bicara? Perempuan itu kekuatannya untuk ngomong, untuk bicara berapa ribu sehari? Ada yang tahu psikologi? Aneh kalau ibu-ibu itu bukan cerewet. Karena sifat perempuan itu cerewet. Perempuan itu bisa 12.000 kosakata satu hari. Dari buka mata, sampai suami juga dicerai. Kalau anak udah aneh lagi. Ya itulah. Laki-laki berapa itu? 7.000 kosakata saja. Maka laki-laki man dibeliin. Pak, catepan, cerita nyambung. Ya, ebutan heula, cik panggil naon itu. Ya itu. Pikiran laki diolah dulu. Perempuan mau enggak? Cat. Karena diberi oleh Allah SWT kelebihannya untuk bicara. 12.000 dengan 7 bayangkan saja. Tak bisa dibayangkan. Nah, iya, kamu cek dibicara juga, dibicara. Ya kan? Jeng tangan juga, pokok perempuan. Sifatnya 12.000 kosakata sehari. Cik, kira-kira ibu sampai nggak 12.000 per hari? Suka lebih dari 13.000. Tak, maka kata psikologinya itulah wajah. Ya, maka mudah-mudahan kita ini terbebas dari sifat yang tadi. Salim ya, kita selamatan dan kedamaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, masih ada waktu, Bu?
Masih ada Bu? Masih. 4 jam lagi, 1 jam lagi Bu ya? 1 jam? 5 menit lagi itu. Ya Bu ya? Oke. Yang berikutnya kita lihat ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Mal ihsanu qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa illam takunna tarahu fa innahu yaraka qala ma masa. Ihsan itu ialah, kata Nabi jawab kepada malaikat Jibril, ihsan itu ialah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Namun jika engkau tidak dapat melihatnya, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Itunya ihsan. Ia kembali bertanya, kapan hari kiamat terjadi? Nabi menjawab, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Maka di sini jawabannya ialah iman. Sudah kita bisa membedakan apa artinya iman. Islam kita sudah bisa membedakan bahwa apa arti Islam. Ihsan yaitu perlakuan kita, kelakuan kita, atau perilaku kita, perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah kita kepada Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah dan hadis yang kursinya, ialah ihsan, intinya beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Cek atau Bu? Ibu Allahu Akbar. Cek kira-kira perasaannya Allah melihat ibu enggak? Allah gimana bentuknya? Allahu Akbar. Tidak bisa melihat. Walaupun ibu tidak bisa, tapi dibalikkan seorang ibu, Allah akan melihat. Itulah namanya ihsan. Takul dan tarah. Maka di sini bahwa kebaikan saja, apapun yang kita kerjakan tadi, Allah melihat. Maka di kursi mengatakan, Innallaha indahu ilmus sa'ata wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyil ardin tamut innallaha alimun khabir. Ibu lihat Al-Quran surah Luqman ayat 34 ya, kalau ibu ada Al-Quran di rumah. Itulah ihsan. Kesimpulannya gini. Bagaimana kita di sini mengulas atau mengklarifikasi bahwa apa sih ihsan yang sebenarnya? Tadi sebagaimana ibaratkan Nabi dengan malaikat Jibril AS mengatakan bahwa Jibril tanya kepada Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Maka Nabi membalaskan bahwa yang menanya itu lebih tahu kapannya akan kiamatnya. Saya akan menjelaskan tanda hari kiamat kepadamu, yaitu jika budak sahabat saya telah melahirkan tuannya, dan jika para penggembala unta yang berkulit hitam saling berlomba-lomba dalam membangun gedung-gedung. Perkara ini termasuk dalam 5 perkara gaib dan hanya keturunan Allah Subhanahu wa taala. Maka diberangkatkan kiamat tadi beda. Saya sudah jelaskan tentang kiamat tadi bahwa perubahan pada hari ini sudah kita lihat nyata pada hari yang seperti kita lahir waktu kecil. Perubahan dari laki-laki menjadi perempuan dan sebagainya, itu tanda kiamat dan sebagainya. Maka kesimpulan bahwa di sini ihsan itu apapun yang amal ibadah kita kerjakan, sedikit apapun, itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Quran mengatakan surah Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran." Itulah buktinya ihsan. Ya, tadi hadisnya illam tarah. Ya, kalau Quran faman ya'mal mithqala dzarratin. Alhamdulillah 1 jam kita materi kita. Ya. Sekarang sesi tanya jawab ya. Ya, jam 10 ya. Sampai jam 10 ya? Siap 11. Oh, panjang. Oh, panjang berarti ada 2 materi lagi. Sampai sebenarnya Pak Ustaz? Enggak sampai. Saya kira jam 10 saja. Kali saya jam 10 lewat 15 gitu. Enggak apa-apa. Oke, paham ya? Sudah, kita kupas lagi ihsan ya. Kita kembali kepada iman sedikit saja.
supaya kita ada feedback, respon. Bagaimana pengertian di sini Islam yang sebenarnya dan juga ihsan yang sebenarnya dan iman yang sebenarnya. Kita lihat pada Al-Quranul Karim, pengertian Islam dan Al-Quran. Gak apa-apa, santai. Pengertian Islam dalam Al-Quran. Apa di mana Bu? Ini ya. Iya, Al-Quran. Pengertian Islam dalam Al-Quran itu, kata Islam sebagai agama disebut dalam Al-Quran adalah surah Al-Maidah ayat 3. Bagaimana Bu? Ibu ingat Al-Maidah ayat 3? Gak ingat juga ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Pengertian Islam dalam Al-Quran di sini pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Itu agama siapa yang menyempurnakan tersebut? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi berdakwah dari Mekah ke Madinah? Berapa tahun Ibu Nabi berdakwah di Mekah? Pasda bima tu'marun, berapa bulan? Berapa tahun? Berapa tahun Nabi mengajak orang untuk masuk agama Islam, berdakwah di Mekah? 13 tahun, benar. 13 tahun lamanya. Apa yang diajarkan? Antu'minu Nabi, beriman kepada Allah. Sembunyi-sembunyi. Sebelum pasda bima tu'marun. Di sinilah pasal yang kedua inilah Allah menceritakan, tak sudah dapat di Madinahnya, maka turun ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Bagaimana kondisi di Mekah 13 tahun? Cik, kira-kira bayangkan Bu. Ibu pernah bayangkan di Mekah? Pernah dibayangkan di Mekah? Pernah mimpi di Mekah enggak? Belum pernah mimpi. Ibu ingin mimpi ke Mekah? Ingin ke Mekah? Sok baca doa, saya ajarkan. Mudah-mudahan tahun depan kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna hijjal baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika issalam wassalatu wassalam. Itulah doanya. Ada doanya. Bagaimana ibu supaya cepat dipanggil oleh Allah untuk menunjukkan baitullahnya. Dibacakan sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajjal baitikal haram wa ziyaratal qabri nabiyyika alaihi salatu wassalam fi sihhati wa afiyati wa salamati wa bulughil maram. Dibaca. Nanti juga ada. Dari mana rezeki enggak tahu. Ya Allah panggil susah-susah ini Bu ya. Ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang kok. Niat sudah ada, iti nabung sudah ada, ya. Surat-surat sudah ada, lengkap semua. Surat tanah harus dikeluarkan. Cepat banget. Doa nggak, salawat nggak, paspor bisa ada. Tiap panggil di surat tanah ada juga. Cepat banget. Ya Bu, yakin ya? Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bil hajjal baitikal haram wa ziyaratal qabri nabiyyika alaihi salatu wassalam fi sihhati wa afiyati wa salamati wa bulughil maram. Tiap kali habis salat dibaca terus. Hadis yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pergi ke Mekah itu bukan dengan kekayaannya. Banyak orang kaya tapi tidak dipanggil Allah. Ya kan Bu ya? Betul? Orang yang sehat banyak, tapi tidak dipanggil oleh Allah. Betul. Kenapa? Buktinya labbaik Allahumma
malabbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wal ni'mata wal mulk. Kita materi kita tadi ayat Quran. Pengertian Islam dalam Al-Quran ialah ayat 3 al-yawma akmaltu lakum dinakum ini, yang artinya pada hari ini aku telah sempurnakan untuk agamamu, yaitu agama Islam, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Apa nikmat di sini? Apa nikmat di sini? Paham itu? Dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridho jadi agama bagimu. Lu paham? Ayat 3 mengerti Islam sini. Yang pertama, sempurnakan agama. Tidak cukup dengan mengajak dan memberi contoh. Nabi Muhammad itu memberikan contoh kepada umatnya. Cik, sholat bagaimana salatku? Sholat artinya dari takbiratul ihram sampai di salam, itu namanya sholat. Pengertian sholat itu adanya 3. Yang di sini kita pengertian dibahas sedikit saja, hanya materi saja. Sempurnakanlah hari ini untukmu agamamu, berarti agama Islam. Islam tadi mengandung 5 aspek. Aslama, istaslama, salim dan salam. Di sini masuk ke dalam hati kita. Kalau kita merasa damai pada kehidupan kita dengan agama yang kita miliki, maka sempurnakan oleh kamu agama Islam tadi. Itulah agama Islam. Dan telah kucukupkan kepadamu nikmat. Nikmat apa itu? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Cek nikmat mana bu? Cek. Ya, ma ibu sudah berada di agama Islam. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana bu? Ibu dusta. Tak. Nikmat mana bu? Cik mata benghar, abi mah hayang benghar. Cik betul kan? Ya kan? Hayang hidup senang dibukakan. Nikmat mana yang kamu pada hari ini? Itu nikmat materi, banyak dikeluhan pada hari ini. Tapi nikmat agama, kita masih dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cik atuh mah solat zuhur, solat zuhur deui. Solat asar deui diputer deui mah. Aduh nyeri cangkeng. Aduh nyeri tuun. Ayo riun. Ya lupa parah. Ayo aduh haria. Itulah agama diuji oleh Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikum, kalau memperintahkan perintah Allah banyak godaannya. Tak kalau aduh tenang bab juga azan. Cek azan perlu azan. Kayak can koma. Cek bapak makan masih di rumah. Can koma baru rakaat pertama. Sempat kene ke masjid ayat 3 deui. Baru rakaat kedua dia bagainya. Kan baik yang penting ke masjid. Cek perjalanan yang penting ke masjid. Begitu tiap hari dilupakan. Tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Islam tadi artinya bagaimana rasa damai. Cik orang azam kata alhamdulillah Allah diingatkan deui saya teh umur saya berkurang. Kemarin ngezuhur, zuhur dia kurang di umur jatah 60, ya 59,9 deui. Cik alhamdulillah bisa sholat deui. Ya kan? Itu bersyukur. Ya maka yang kita hidup hari ini, apa kita tunggu apa hari ini? Saya tanya. Cik ibu kerja, yang ditunggu apa? Tunggu sholat. Apapun aktivitas kita kerja di sini itu sampai tunggu waktu ibadah. Bukan ibadah tunggu waktu. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Illa alladziina amanu shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Iya ibu kerja, mah ini tunggu waktu atau waktu ibu salat. Dibalik. Ya mah orang kerja jadi pegawai.
Kerja gak apa-apa. Tapi tak kala waktu zuhur, dunia disingkirkan dulu. Untung Allah hanya memberinya 4 rakaat saja. Cik kalau bilang 50 rakaat kumaha zuhur. Liur. 4 rakaat saja masih diganjuk kene. Aduh, harian besok aya deui. Ya kan? Besok masih ada kok. Kalau ada umur, jika enggak ada umur, ya innalillah. Cik azan deui, alhamdulillah. Cik. Maka kita berada di bulan Rabiul Akhir. Ibu ya. Lebih akhir ini Allah menurunkan surah Al-Asr ayat 18 sampai ayat 20. Apa yang artinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Inilah Islam. Bulan Rabiul Akhir 4 tahun pada hijrah itu Allah turunkan Al-Quran surah Al-Asr ayat 18 dan ayat 20. Satu ayat itu ada 2 Allah kata takwa. Alina menuttaqullaha wal tanzurna tabzurma nafsumma qaddamat. Hai orang beriman, wal tanzurma nafsumma qaddamat. Apa arti lihat itu? Lihat artinya hari besok. Cek atau ibu hari ini cuma hari besok. Ya hari Sabtu, besok hari bukan itu. Wal tanzurma qaddamat. Ya dunia nanti akhirat. Waktu yang esok itu waktu akhirat. Cik, pernah pikir ke akhirat bagaimana nanti ibu di akhirat? Dipikir? Gak usah dipikir. Terkena dipikir. Pikir juga sama liur. Kumaha ke alam kubur. Untuk kumaha hidup kubur mah. Kalau kita pikir alam kubur, waduh udah pikir siun. Bagaimana alam akhirat siun? Dan juga tidak ada. Tapi yakin alam kubur akan terjadi. Maka alam kubur inilah alam pertama kali yang menentukan kehidupan kita di dunianya. Maka kata seandainya alam kubur ininya selamat, maka alam yang berikut akan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya alam kubur ini gagal, maka akan gagal alam-alam yang berikutnya. Cik, anak sekolah SD mogok baik kelas 5. Kumaha kira-kira? Tamat deh kelas 6. Berhenti wes tahun. Temannya udah naik kelas 6. Dia kelas 5. Aduh malu mas sekolah kan. Dia lulus ujian 0 semua. Cik, logika aja bermain dunia saja. Anak ini gak bakal tamat SD. Cik, dorongkan ibu. Kan baik lama setahun. Si tamat dia kelas 6 itu, ini baru dari sekolah setahun lamanya. Minimal setahun. Teman dia SMP, dia masih SD. Teman SMA, dia masih SD. Cik, bagaimana ibu bayangkan? Tamat SD teman. Begitulah amal kehidupan kita pada hari ini ibu. Maka kita harus ada perubahan dalam kehidupan kita. Sholat berakhir begitu-gitu, 4 rakaat baca begitu-gitu, iftitah gitu-gitu, salam begitu. Tidak ada perubahan. Gimana rubah ibu? Yang dirubahnya, biasanya kalau ibu sudah masuk waktu sholatnya, azan dikumandang, segera ke air wudhu. Tapi dirubah atau ini mah dirubah. Jangan azan 15 menit sudah siap-siap. Nu dagang, dagang. Ya kan? Berhenti. Tahu kemarinnya meninggal. Udah masuk asar baru sholat zuhur. Ya kan? Pas zuhur juga kelewat. Tahu ini dirubah. Dirubah kumaha? Jangan azan 15 menit. Nges, mama tak kerja nih. Mau ketemu sama Allah. Tong ganggu mama ada sejadah we. Cek wudu dikelah. Tak dirubah. Wal tanzur ma nafsum ma qaddamat lighad. Tak rubah. 15 menit cik berapa hari kira-kira? Cik bapak mah tumpit mama mah. Ini biasa juga bisa asar baru sholat zuhur. Ibu 15 menit ke sendirian. Tumpit mama.
Cik doakan buat isteri menjadi salihah. Wah dipuji mah besok lirai deui. Biasa deh. Tak ada perubahan dalam kehidupan kita. Maka wal tanzur ma qaddamal ini ada perubahan dalam kehidupan kita bagaimana akhirat kita nanti. Maka kalau kita semakin cepat mengingatkan Allah, begitulah Allah juga semakin cepat mengingatkan kita. Berkata kepada sekarang kita berlari, Allahnya bagaimana? Kalau kita berjalan bagaimana Allahnya? Bagaimana kalau kita senyum Allah bagaimana? Itu Allah. Tergantung innal zanna fa innal zanna hamdi. Maka Allah sesuai dengan hamba-Nya sendiri. Maka di sini bagaimana ayat Al-Qur'an mengatakan wal tanzul ma qaddamat. Hari esok kita ini harus hari yang baik, hari yang cemerlang, hari yang berbahagia, hari yang istimewa. Tidak ada hari yang lebih hebat. Maka mudah-mudahan nanti akhirat besok kita hari yang lebih hebat. Islam agama yang damai. Nanti akhirat juga kita akan damai hidupkan semua. Di dunia begini hidup, akhirat juga hidup akan bersama seperti ini. Maka dalam konteksnya bagaimana kehidupan kita? Ayat yang ketiga di sini Allah mengatakan, aku beragama Islam. Jangan ada di pikiran kita, agama lain juga bagus, mengajak kebaikan semua. Yang important punya, Islam juga, Hindu juga bagus agamanya, ya kan? Kristen juga bagus, ya kan? Buddha juga bagus, ya kan? Jangan ternyata di hati kita. Maka kita masih mengatakan bahwa agama mereka itu ada juga lebih. Semua agama mengajar kebaikan, tapi belum baik itu yang terbaik. Maka Islam mengatakan, buktikan hadisnya. Kata Nabi, al-Islam ya'lu wala yu'la alaihi. Islam itu agama yang tertinggi. Tidak bisa bandingkan. Dunia ini agama mengajarkan kebaikannya saja, tapi Islam itu agama kebaikan. Di akhirat tidak ada agama yang lain. Hanya di akhirat agama Islam saja yang terima Allah Subhanahu wa taala. Bukti bagaimana? Al-Qur'an. Inna dina indallahil Islam. Hadisnya al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Itu buktikan. Tidak ada bandingan dengan agama yang lain. Bukan berarti menghina agama mereka. Tidak. Tapi jangan, terlihat ucapan kita, agama itu mah baik, bagus. Jangan sekali-kali. Ibu termasuk kufur. Iman jangan Tadi kata belakang. Tadi gimana tadi? Saya katakan tadi ayat apa? Salam artinya yang ketiga. Apa ibu yang ketiga tadi? Salim. Suci dan sifat syirik dan menyekutukan Allah. Agama Islam ini agama diturunkan oleh Allah. Kalau kita mengatakan bahwa agama yang lain juga baik, balik kita mengkufuri nikmatnya agama Islam yang kita ini cacat dalam kehidupan kita. Yang sempurnakan di sini artinya agama Islam tidak boleh dicampur aduk dengan agama yang lain. Buktinya mana? Ya ayyuhalladzina amanu, ya amanu, udkhulu fis silmi kafah. Hai orang yang beriman, masuk Islam dalam keseluruhannya. Oke. Hai beriman, udkhulu fis silmi kafah. Hai beriman, masuk dalam keislaman itu keseluruhannya. Cik agama tidak boleh sepotong-sepotong, tidak boleh sebagian-sebagian, tidak boleh seenak-enaknya, tidak boleh ambil yang enaknya saja. Berarti Islam tadi sesuai yang sudah diprogramkan oleh Allah, dikerjakan oleh kita. Di sini dalam dikata sempurna agamamu tidak boleh campur aduk dengan agama lain. Contoh, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma
a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum. Tak buktikan baik agama dia sama kita. Tak dia oh baik. Perayaan mereka beri. Tidak bisa. Ya kan? Hak belum minan nas. Agama tidak sama dengan akidah. Tidak boleh. Itu akidah. Islam itu salim. Salam. Aslama. Yusallimu. Tidak boleh campur aduk. Ina amadu. Udkhulu fis silmi khafah. Itu benar. La a'budu ma ta'bu. Yakinan mereka begitu. Tidak boleh ikut yakinan mereka. Kita. Kan baik dan pentingkan semua agama baik. Kalau baik belum tentu benar. Kalau benar pasti baik. Agama mereka itu baik, tapi belum tentu benar. Ada baik, ada yang Kenapa Islam? Ya'lu wala yu'lalai. Si paham? Yang berikutnya telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Nikmat apa itu? Barang siapa nikmat di sini, yaitu nikmat sholat dalam kehidupan kita. Islam tadi dia kata salim, maka di konteksnya harus mengerjakan sholat. Cek, ada yang mengatakan Islam itu dekat kepada Isa, subuh, zuhur, asar, maghrib. Bisa. Iya mah kalau 5 waktu dikerjakan pasti Islam ya. Itu yang mengatakan itu yang ada yang kita seperti itu. Benar juga logika. Kan. Di sini al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah itu ayat kedua ini cukupkan kepadamu nikmatmu. Nikmat apa tuh? Cik. Barang siapa mengerjakan solat dengan baik dan sempurnanya, maka aku diberikan, kata Allah. Beri apa itu kira-kira? Yang pertama, dilapangkan rezekinya, kehidupannya. Itu nikmat yang pertama. Orang yang salatnya rajin dan sempurnanya, maka kehidupannya diberi lapangkan. Tidak susah dalam kehidupannya. Tidak pernah kesusahan. Tidak perlu besar. Cik kali ibu bahasa susah, ye periksa sholat ibu. Ye moto mogok cik periksa nak ya busial now. Ye susah kehidupan kita mah periksa sholat lah. Benar tak sholat kita? Anggap apa? Cik ibu sholat benar tu. Apa? Tak salah apa? Bisi kurang 3 ente. Ibu sholat ikhlas tu. Tanya ikhlas tu. Mungkin bacaannya benar enggak? Bacaannya benar enggak? Cek diri. Semuanya kalau sholat dengan baik, insya Allah bisa menyelesaikan semua permasalahan dalam kehidupan. Itulah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Sholat ibu selesai masalah. Kenapa? Mungkin wudhu gak sempurna. Sebelum wudhu dia apa dulu ibu kira-kira? Cik, periksa dulu istinja kita. Ya kan bu? Cik, mungkin kalau barang kita najis, sholat juga tidak sah. Sebelum sholat, istinja kita harus benar dulu. Bagaimana istinja kita? Bersih gak? Ya, kalau istinja gak bersih dibawa pakai sholat, anggur kadang-kadang gak selesai masalah. Ada kisah Nabi SAW, ada sahabat yang juga sebagai menantunya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Suatu ketika Siti Fatimah, ya, di saat waktu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apapun pekerjaan rumah tangga ditangani oleh Siti Fatimah. Suatu ketika setelah perang Uhud ya, dapat tawanan perang banyak. Maka Sayyidina Ali mengatakan kepada istrinya Siti Fatimah, "Hai Fatimah,
Kamu perlu layak kepada ayahmu, minta saja satu orang pembantu. Apa dikatakan Siti Fatimah? Lihat badan kamu sudah kurus kering. Dia nyuci diri, dia nima air diri, dia segala ditangani sama istri semua. Karunia suami. Cik, kira-kira ayah kamu dapat pembantu banyak apa banyak? Cik minta satu aja pembantu. So berangkatlah Siti Fatimah ke rumah ayahnya. Assalamualaikum, ketemu ayahnya gimana kira-kira? Gak berani menyintakan seperti itu. Ayah, aduh abi keluh saking cik ayah banyak membantu tawanannya. Minta satu orang saja buat bantu, tapi gak berani menceritakan. Tapi Nabi Muhammad sudah tahu. Dari lapar mereka diberi bahwa Fatimah datang pasti ada maksud dan tujuannya. Tapi tidak berani menceritakan kepada ayahnya. Maukah kamu aku memberikan yang kamu minta lebih daripada yang kamu meminta itu? Apa kira-kira? Ibu kalau kerja pegel, capek, letih, leles, lesu, letih dan sebagainya. Wajar seorang ibu rumah tangga. Semua ditangani dari buka mata sampai tutup mata, ditangani seorang anak. Kita bukan mesin. Tenaga. Kamu lagi can makan, can isi kupon, kamu can isi bala-bala. Nggak selalu can kupon lebih ngesel. Ya, sambil ngomong, tak sakit. Molore, salaki mereka. Nah, tadi kejadian 12.000 tadi. Ya, tak kerja udah nggak ikhlas di. Jadi masalah. Jika tuh kerja mah udah pasal ngomong lagi. Nah, cek kata Rasul, ya Fatimah atau Zahra, kamu mau tahu nggak? Yang kamu datang kepada ayahnya itu, ayahnya lebih tahu, tapi kamu nggak berani memintakan. Kapan keluh kesah kamu? Tak kalah telah tidur dia bangun, aduh pegel, aduh sakit ya. Maka aku memberikan yang lebih daripada pembantu. Jangan disangka bahwa pembantu itu bisa menyelesaikan masalah. Sik biasa kita kerja sendiri, kalau ada orang bantunya, selesai masalah. Tidak bisa selesai masalah. Yang selesai masalah itu antuk minum dan yakin. Gimana ibu sebelum tidur? Kata Nabi Muhammad diajarkan kepada anaknya Siti Fatimah sebelum tidur bacanya Zikrul Fatimah. Gimana bacaannya bu? Ibu mau tidur, suruh bangun itu segar, sehat, buger, tak nyeri cangkeng, tak pegal linu. Gimana caranya? Sok bayangkan ibu kalau nimba seorangan bawa air dari rumah 1 kilo datang, pegal. Yakin masih. Yang pertama, zikir Fatimah sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya biskamun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna selesai. Baca zikir apa? Subhanallah, Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali. Tidur, les. InsyaAllah bangun besok pegal-pegal ini hilang. Jangan yakin kepada pegal linu. Aduh, sebelum tidur pegal linu hilang. Pegal linu obat nih, madu. Ya, komplik bisa menghilangkan segala pegal nih. Ya kan, pegal linu dongnya. Mos, sering deui yakin obat. Ya, goyong deui tempe. Apapun yang kita lakukan, yang kita minumkan itu tidak bisa menyelesaikan. Yang menyelesaikan itu perantara. Obat ini bisa menghilangkan nyeri cangkeng. Obat tidak bisa menyembuhkan. Obat tidak bisa mudaratkan. Tapi yang menyembuhkan itu Allah. La ilaha illallah. Itu yang benarnya. Jangan cacat iman kita. Ya, itu benar bilang. Gimana? Menyelesaikan masalah ini dengan salat. Salat ibu terbengar-bengar. Salat ibu tidak menyelesaikan masalah. Kata Nabi, apapun permasalahan kehidupan kita, kesulitan yang menimpakan diri kita itu puncaknya dari salat. Yang kedua dari makanan. Salat kelamaan.
Allahu Akbar. Makna bu? Allahu Akbar. Berai. Banyak ibu Allahu Akbar. Yakin bu aku berai. So Allahu Akbar. Betul yang ngelir kemana? Sampai baca ngomel seperti orang dikit apa? Tapi gak kemana, hati kemana? Ke warung, ke pasar, kemana? Ya kan, betul ibu? Benar. Itulah punca masalah. Maka kata Nabi tadi, al-yawma akmal, ayat kedua itu, ku cukuplah kepadamu nikmatku apapun. Bersolat ya. Yang pertama, solat ini bisa menyelesaikan semua permasalahan. Yang pertama, istrinya. Yang kedua, wudu. Yang ketiga, solat. Bacaan solat dengan yang jangan begitu solatnya. Diatur dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu dibaca. Jangan buru-buru. Selama ini kenapa enggak siapa? Oh, mungkin surat kita tambahkan dulu. Jangankan kita, mungkin Allah juga bingung. Apa yang diminta? Apa yang dibaca? Apa yang diomelin? Ini ngomong aku kata Allah baik. Mana cerewet banget ibu-ibu ini, Pak. Ya, itulah maksudnya di sini. Kalau sholatnya baik, bisa menyelesaikan semua permasalahan yang kehidupan dunia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Insyaallah sampai di sini saja. Setengah 11 ya? 11. Oke, siap. Ada yang mau tanya? Silakan.